apakah kalian mesti nonton Knife Out atau Onion sebelumnya? Gak perlu. Nggak perlu sih. Kayaknya juga nggak perlu sih menurut gua. Tiga-tiganya juga gak perlu kan. Lo mau nge-gatekeeping film bagus Iya, ya lu- untuk iya. orang-orang kita ya, biar orang-orang Ya. semua ya. Di Marta bagus anjing aktingnya. Gua kira dia actingnya off ya, karena kayak ngejatuhin cross kan. Itu udah kelihatan banget kalau dia ingin Nutupin. distraction aja. Enggak, tapi gue ngeliat kayak anjing nih acting jelek banget. Gue jujur conflicted. Kenapa? Lihat Daniel conflicted? Craig Iya. kayak gini. Gue sampai ngecek anjing di web. Beneran gue post dulu, ini siapa? Daniel Craig. Iya bener Daniel Craig. Selamat datang di Waktu Indonesia Wibu. Yang kita nggak tahu apa nama show-nya ya. Tahu sih, Tahu. cuman jelek. Jelek ya. Saran Jelek lu. ya, saran gue jelek. Katanya dia CSM. Clean Sound Movie. Weh, gimana? Sinema nggak tuh? Sinema tuh, sinema Ketik satu tuh. yang setuju Jadi, sama ya, Hasan. maksa. Jadi di Maksa. Chainsaw Man kali ini kita Enggak dong, bakal- kita bahas Wake Up Dead Man dari Ah. Knife Knives Out Out. 3. Dari Iya. Daniel Craig. Iya, dari Daniel Craig ya. Iya. Dari 007. Iya. 007, Ini ya. adalah Knife Out ketiga. Iya. Knife Out ketiga. Iya. Buat yang belum tahu, apakah kalian mesti nonton Knife Out atau Onion sebelumnya? Gak perlu. Nggak perlu sih. Nggak perlu. Jujur nggak perlu. Kayaknya juga nggak perlu sih menurut gua. Tiga-tiganya juga gak perlu kan. Kenapa? Lo gatekeeping. Tapi lu bilang orang bagus ya? tadi. Kapan bilang, oh tadi di belakang layar. Iya. Iya, bagus emang. Cuman ya maksudnya ya udah dua. Lo mau nge-gatekeeping film bagus Iya, ya lu- untuk iya. orang-orang kita ya, biar orang-orang Ya, semua ya. Iya, Biar nontonnya film jelek semua ya dia ya. Iya. Ya udah, mulai dari lu deh. Kan banyak Avatar, nonton Avatar aja maksudnya gitu. Oh, kita- boleh. Kita mau nonton Avatar. Ya. Ada yang bilang gak worth it. Oh, Bukan nggak worth it. kenapa tuh? Nggak, ya udahlah ya nggak worth it lah ya benar. Benar karena menurut gua ini cuman milkingan doang ya. Anyway, kita nggak ngomongin Avatar di sini, kita Knives Out, bakal Knives Out. Betul. Knives Out. Dan menurut Enggak, dari lu nih anjing. Apa? Ya, gak usah nonton tiga-tiga. Ya, kenapa? Gatekeeping. Enggak kan, gue bagus, gue suka nih film. Enjoy Yang lu gak banget. suka deh, yang lu suka dulu deh. Yang lu suka, yang lu suka. Kenapa ini menjadi sesuatu yang oke untuk Konfliknya dalam sih menurut gue. Gue jujur gue bukan orang Kristen ataupun dan lain-lainnya, tapi gue pasti merasakan dimana kayak lu sebagai public figure yang di tokoh agama, tapi lu tidak mendapatkan kepercayaan itu dari pengikut lu atau umat lu gitu loh. Kayak di blaming terus kayak ada salah satu tokoh yang bisa dibilang di situ menyesatkan kan. Iya, Wicks, si Wicks. Father Wicks. Iya, tapi ya si Father Jude ini pengen bilang kalau ini tuh sebenarnya nggak bener Salah, loh, bener, ini nggak salah, bener, lu iya. lagi di manipulasi. kepercayaan lu, iman lu tuh lagi diobrak-abrik sama si Wicks ini gitu. Makanya ada di suatu scene mereka ngumpulin kan umat-umatnya si Wicks, pengikutnya Wicks kayak mau ngobrol lah. Itu di situ kan Ngobrol, juga sebenarnya tujuannya Jude bukan mau kudeta, tapi Kudeta, lebih ya. ke mau ngebenerin. Ya, Harusnya mau sih. Ya mau ngeluasin lah. Ya. karena sejak awal Jude datang ke gereja itu tadinya kan umatnya banyak kan. Tapi lama-lama Lama-lama dikit, hilang, gara-gara- berkurang ya. dikit. Gara-gara Wicks terlalu kocak gitu Ya, kan. karena tiap ada pendatang baru dikata-katain. Ya. Dan berujung film juga akhirnya udah diketahuin tuh kalau Wicks emang dia bosen jadi Romo. Iya. Dia bosen, dia pengen jual gerejanya. Gerejanya. Tapi cukup sampai situ bahasnya. Udah ini. Oke. Iya. Karena kalau misalkan makin dalam, ntar kurang asik nih. Ini podcast baru mulai. Iya, baru mulai. Yaudah, dari kan gue udah sebutin versi bagusnya menurut dia. Menurut lo apa? Yang paling bagus menurut lo, yang sangat wah gila bagus Kalau banget. gua kan konfliknya nih segi Konflik, konflik. Konflik dan Iya. bagaimana tentang backstory-nya dan lain-lain. Backstory-nya. Kalau lo apa? Kalau gue sehabis nonton film ini jujur lebih berkesan kepada karakter Father Jude. Oke, Father Jude, oke. Sebagai dia individu yang ingin membenarkan diri, ingin memperbaiki diri ya. Selagi dia ingin melupakan masa lalunya, tapi ternyata di film ini tidak bisa kan, begitu kan. Selagi dia juga ingin redeem dosa yang dia lakukan di masa lalu. Yang mengebunuh. Redemption. Ya, Dengan cara dia mengajarkan kebaikan kepada Banyak orang. orang-orang lain, orang-orang yang Tersesat. tersesat. Iya. Iya, dong tersesat, Iya, benar dong. benar-benar. Ada yang- Malah ketemu penceramah ya. Pencampah yang Yang tersesat juga. sesat. Iya. Oke. Di awal juga sudah di disclaimer tuh di gereja awalnya dia sama Iya. si yang botak, gue lupa namanya siapa, bahwa kalau di sana tuh di kota itu tuh ada Romo atau father yang nggak jelas nih. Lu Gue juga bukan fans dari dia, Iya. gue gak jelas. Tapi ya udahlah coba aja gitu. Iya, kan. tapi lu bakal coba aja dan lu harus berusaha sabar di sana, dibilang gitu. Dan benar ditunjukkannya dia sabar, dia nggak mukulin orang karena
di literally scene awal dia mukul orang aja Iya. di gereja. Tok terus oh shit gitu kan ya. Iya. Terus dia kan sama si mentornya ya si botak itu, Iya. dia sempat ngomong jangan pakai ini ya, tapi pakai ini ya, tapi jangan pakai ini. Kita tuh berusaha untuk merangkul. Ya kan bukan begini. Kan kita- Bener dia bisa berhasil apa namanya ngerangkul beberapa. Beberapa, ya. Beberapa Sedikit mati karena ya too late. Too late bro, sorry. Beberapa ya menemukan jalannya lah. While dia juga struggle Betul, juga, enggak ya. struggle Oh, juga struggle, kan. Dia ya. struggle juga untuk mencari siapa pembunuh aslinya. Dia juga struggle, dia ingin menjalankan tugasnya tugasnya. sebagai the good father Betul. gitu. Ya. Dia kayak the true savior aja Ya, gitu sih. ya, Dia ya. datang ke desa yang membutuhkan. Iya, Betul. betul, Iya, betul, iya, iya. betul, betul. Cocok, Untuk cocok. ya meluruskan jalan yang udah di Fada apa? Wicks. yang bikin. Betul. Dan divisualisasikan dengan baik juga. Betul. The race ininya loh. Cahaya- Cahaya kuning gitu loh. Tiba-tiba mendung, tiba-tiba cahaya set aja. Itu kan sih, itu kan sih, itu kan sih. Keren. Kalau Kan gue sih. personally ya tuh the best. Lo apa Tunjuk yang paling ke suka? Jan. Gua satu visual. Oke. Ada di background story. Oh, yang masa lalunya, si Grace sama Wick muda. Ya. Si apa emaknya Wick kan ini Ngamuk ya. tuh. Ya, intinya war lah basically. Iya. Terus bapak kalau nggak salah kan si bapaknya mati kan. si Meninggal. penjaga. Ya, yang punya Iya. berliannya, punya hartanya. Iya. Dia nyai kan. Warisan lah kita ngomong Iya, warisan. If Apple. Iya, if Apple. Terus pas dia buka, pas dia tahu tata warisannya nggak di mana-mana, dia buka, terus belakangnya merah. Itu kan, jangan ngancurin gerejanya dengan kalau warna merahnya itu kayak menurut gua symbolic of the demon Devil, itself, devil. the devil itself. Itu kayak Greed, gua suka. Greed. Dan emang di sini ditunjukin banget greednya. Jadi kayak misalnya yang si karakter Jeremy Renner kan awalnya mereka bertiga sekongkol, tapi kagak dapat ini dia dibutakan oleh greed, akhirnya dia ngebunuh Rakus, si ya, Samson. Simon dan Simon. lain-lain. Itu gua mendapat itu. Gua Sorry, suka banget bukan visualnya. Simon, Samson bener. Samson ya? Samson. Simon mah itu Claire Obscure. Iya. Divergent Star. Iya, intinya itu. Terus udah sih, gue juga suka gimana L-cut-nya mereka. Jadi audionya Shots ya tiba-tiba. Iya, basically audionya masih shot yang ini, tapi shotnya udah karena ganti-ganti. Oh, Dan udah nah, ganti, itu gue L-cut. suka banget. Kayak pas mereka jelasin, pas si Martha confession scenes, Iya, yang terakhir itu kan ganti-ganti itu, dan cepet bukan, gue satu gitu. Gue suka di situ. Tapi bang dari selipan si L-shot yang dibilang sama Hasan ini itu kan suaranya si Father Jude ya, itu warming banget dah. Itu bener kayak the real father gitu loh. Kayak bener. Oh, iya, Jadi iya, kayak iya, adem gitu, kayak Father Jude tuh ngomongnya enak gitu loh. Iya. Kayak bener-bener orang yang bener-bener beragama gitu loh, tokoh agama banget gitu. Jadi kayak anjir nih pas dia ngejelasin peristiwanya gimana gitu, tetap chill, tetap Yes. apa rendah hati gitu. Iya, benar-benar. Dan Freaking out. ya, dan di sini kita bisa tahu ya Daniel Craig benar bisa acting ya. Iya. Maka 007 yang cold. Yang, My name is John Dari Bond. Knife Out tuh kelihatan Iya. keren dia. Iya Iya, sih. nama pertama My name udah. is Bond, James Bond. Ini agak Gua jujur agak funny. Gue jujur conflicted. Kenapa? Lihat Daniel conflicted? Craig Iya. kayak gini. Gue pertama kali lihat Daniel It's the Craig. same person. It's the Iya same nih, person. gue sampai ngecek anjing di web. Beneran gue post dulu nih siapa Daniel Craig. Iya bener Daniel Craig. Enggak karena emang di sini dia kelihatan funny, agak sedikit Iya. funny kan, apalagi pas yang Iya. terakhir si Martha meninggal kan, terus ada berliannya jatuh ting ting, diliatin tabut. Nggak ikutan. Nggak ikutan. I found it funny. Terus ya sih komedinya juga oke menurut gua, kayak Betul. misalnya yang gue punya video, ya udah masuk terus ditutup. Play video, terus tiba-tiba pas play video bukan dari HP set zoom gitu, tapi langsung tek gitu. Gue suka. Terus banyak sih shot-shot yang bagus. Gue suka yang dari jauh gitu ngezoom, tapi ngezoomnya bukan ke tengah tapi ke bawah gitu. Set. Gua Ada suka. lagi Oh yang Samson ya? Iya, yang ngobrol sama Samson. yang di baru lupa. Set. Oh iya, ke set. ini apa foto set. Kan ngeblur tuh. Iya, ngeblur, Terus set, nggak ngeblur. langsung fokus Ya, ke belakangnya. fokus, set, Anjir, itu bagus, keren sih. Gue suka. Kalau lu apa bang? Komedinya. Komedi ya? Lucu banget, anjir. Komedi ya? Iya, iya, Lucu sih, boleh, lucu sih. Lucu banget anjir. Gua nonton tuh sebel, lucu, ketawa karena di Knife Out gue juga ketawa. Ya. Di Iya, iya. Onions gue juga ketawa. Gue lebih ketawa di Onions sih karena ada parodi yang gue paham lah gitu. Oh. Nah di Dead Man itu lucunya kayak tertunda, penasaran dan ketawa. Yang contohnya yang pas
Paling terakhir deh, dengan paling terakhir yang dia mau pengakuan dosa si Father Jude. Oke, Ya, Ya kan? benar. Dia mau pengakuan dosa, terus kan tiba-tiba dia main piano. Ya, Itu kan Kaget. patah banget. Kaget. Itu Iya. kan patah banget. Dan masalahnya patahnya 2 kali. Iya. Di mana-mana kan orang lanjutin. Teng. Ya sorry maaf ini kan biar motong pembicaraan lu sorry agak intens dikit. Ya. itu kan kalau lu tonton sekali lagi itu patahnya keterlaluan aja. Keterlaluan. Udah intens, udah klimaks. Iya, udah mau ditangkap kan, udah mau ditangkap juga kan. Protagonis kita akan merasakan apa Penjara dulu atau enggak? penjara dulu Ya. atau apa. Tiba-tiba main piano. Dia pas main piano udah gitu. Teng. Terus kayak I'm sorry. Itu komedinya gua sampai pause dulu loh. Saking gua gak bisa berhenti ketawa. Itu enaknya nonton Netflix atau yang OTT. Iya. Bisa di-post Bisa dulu, di-post. enjoy Ya, ketawa ya. enjoy. Gue ingat banget, gue ketawa lama, gue batuk, gue ambil minum dulu, terus gue tenang dulu. Terus tiba-tiba dia pencerah, gue ketawa lagi kan. Sama ya, dia sama kan. Ngapain lu? Dia ngapain? Oh ya kan ribut dulu kan? Iya. Terus dia naik ke atas. Boy. Terus di tengah 2 kali. itu juga patah karena dia sempat awkward silence. Iya, dulu. awkward silence. Dan pada duduk. Iya, dan anjing. pada duduk. Bet. Makanya gue bilang ini film komedi banget buat gua, Ya. Iya. komedi parah dan banyak banget shot-shot yang mendukung komedi tersebut untuk landed dengan sangat sempurna menurut gua parah. Terus ya awal-awal kita belum kagak ada 5 menit deh. Iya. Adegan awalnya masa nonjok orang. Iya. Iya. Gue gak tahu ya gue bisa ngomong kayak gimana, tapi gue abis nonton orang, terus patahkan langsung ke situ. Iya. Langsung Sidang. judgment Iya. dia. Tidaknya di ruang basket. Iya. Oh iya. Gue nyadar lagi. Di lapangan basket. Lapangan basket, iya. Maksud gua ini kok patah banget gitu loh. Gua kayak Iya. bener-bener bentar. Maksudnya ini kalau video TikTok ini hooknya keterlaluan gitu. Iya, Bikin jujur. kita jadi kayak waduh gitu. Tapi loh. benar hooknya kayak gitu emang. Iya dan buat bener-bener bikin gua kayak what's going on gitu kayak apa sih yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya berlalu di sini gitu loh. Jadi gua malah jadi kayak Bagus sih dan ngasih kita info karakter juga kalau orang ini kayak gimana? pernah Iya. keras gitu. Orang ini tuh kayak gimana karakternya. Jadi kita dari 5 menit pertama tuh udah dapat sebuah list karakter protagonis kita tuh di sini tuh bakal seperti apa. Terus ya berikutnya ya si detektif Iya, Blanc Blanc, ini. iya. Yang tiba-tiba dia si Father Jude minta pertolongan Tuhan. Terus tiba-tiba datang Gereja di sudah terang. Terus tiba-tiba Hello. So asik kayaknya datang. Halo. Dia lagi sedih banget kan, emang lagi pengakuan dosa banget kan. Iya, lagi Terus kneel. tiba-tiba Berat datang, banget. set, halo. kayak sumpah gue suka banget patahnya komedi di series ini tuh bener-bener bikin gue amazed sih. Karena ini lagi-lagi kan gak mungkin tanpa kerja sama yang baik sama scriptwriter, director dan camera works itu. Dan tentu aktor-aktornya gitu. Menurut gue asli men, ini bener-bener sesuatu yang kayak rapi banget. Bahkan di ending kalau lu sadar itu ada sebuah permainan-permainan kata yang nyebelin. Oke ini kan, berarti kita kalau misalnya review spoiler ya, mampus lu pada kalau menonton. Itu tuh ada, lu pernah gak sadar ya? Lagi-lagi ada permainan wording yang menarik banget gitu loh. Waktu si Sai nuntut warisan. Iya, Itu iya. juga komedi. Iya. Itu juga komedi. Sebelum itu juga patah kan. Tiba-tiba dia ceritakan ceritanya epilog Iya, kan. epilog. Iya. Udah tendang hidupnya. Iya, Udah iya, bersama. Oh, iya. Satu diceritain. Orang-orang sudah main. Ini yang sakit sudah main biola. Iya, gue tinggal say nih. Yang ini siapa lagi tuh Si Banyak lah. penulis novel udah udah laku. laku. Tapi lakunya lucu sama Farma. Iya. Iya, Tiba-tiba enggak terus kan dia bilang begitulah cara kita melanjutkan hidup. hidup ya. Terus tiba-tiba mau ditonjok kan anjing. Tiba-tiba ditaruh. Itu Saya tunggu Wah, saya. gitu kan. Maksud gue itu kan apa sih gitu loh maksud gue. Nyebelin banget tapi masuk akal gitu. Bukan tiba-tiba tapi make sense gitu. Karena ternyata dia masih ngincer hartanya. If Apple-nya. Nah If disitu Apple. dibilang kan kayak pokoknya gue akan audit lu, gue akan cari lu semua. Lu pasti udah ambil hartanya kan. Lu pakai buat ini itu kan gitu kan. Dia bilang aku selalu menunggu kembali kedatanganmu gitu untuk kembali ke sini gitu loh. Semua all your inherited is in Christ. Ya. Dia callback ke itu siapa namanya? Bukan callback, itu emang ngomongin endingnya, literal. Iya, di dalam cuman- di dalam di dalam patungnya. Itu ada berliannya. Berliannya. Pada Oh akhirnya dia iya, bakal berliannya balik. taruh Iya, situ. iya, Gue malah mikirnya dia callback ke siapa namanya? Siapa Si ayahnya yang hor itu. Kan ngomong gitu juga kan. Oh iya. Ngomong persis iya, kayak gitu juga. iya. Tapi Cuma iya benar-benar literal dia. Iya, iya. Abu sama filmmakernya. Like literally itu endingnya. Ya, inheritance Gitu loh. inflasi, bener. Iya, itu nakal dari permainan kata. Permainan Iya. kata. Ya. Ya gitulah gue ngelihatnya bener-bener apa ya. Pertama gue sendiri
sangat-sangat suka film detektif. Yeah, I'm yeah. very into Yeah, detektif. yeah, yeah. Dan genre kedua yang paling gue suka adalah komedi kan. Komedi ya. Oh, di satu Komedi itu. Terus nyampur di sini. Gue happy banget sih. Tapi sekarang kita mulai ngomong tapinya ya. Ya, tapi memang gue setuju bahwa payoff-nya nggak sekeren Knife Out. Knife Out. Nah, film Oke. pertama. Pertama. Ya. Tapi gue ngerti juga, gini loh, bukan berarti jelek, tapi karena lu udah mulai terbiasa lihat patternnya detektif Blanc. Oh. Sadar Ya, nggak? ya, ya. Ya. Dan lu punya ekspektasi harus lebih wah, lebih meriah, Iya. lebih gak ketebak. Gitu. Betul. Lebih plot twist lah Lebih plot basically. twist, Ya. lebih anjing. Anjing, oh ternyata Iya begini. juga ya. Iya juga. Tapi di sini udah di disclaimer Bang sebenarnya. Si Blanc sendiri kan juga minta tolong Jude untuk ngebantuin. Jadi itu literal nggak 100% si Blanc yang Iya. duit Iya, gitu duit. loh. Makanya gue ngeliat review orang-orang gitu loh, gue ngebaca review orang-orang banyak Apa yang, katanya? ya itu banyak yang berkomentar bahwa ya itu apa kayak tidak pay off. Gue ngerti banget, Oh, gue iya, setuju iya. tidak pay off. Memang. Tapi gue akan balikin ke perspektif pembuat film sih. Gimana caranya lu selalu bisa keluar dengan Payoff yang gede. payoff yang gede Iya. di sebuah film detektif. Iya, benar, itu benar, kalau benar, bisa benar. ya lu emang bagus Emang banget, bagus keren banget. banget. Iya, Eh. benar. Dan gue nikmatin itu di Sherlock. Nah tapi di sini gue emang udah apa ya, udah sudah memang tahu bahwa sesusah itu bikin Iyalah. Sebuah film detektif. Gue Iya. juga penasaran mau selebih apa lagi nih Iya, misterinya loh. gitu. Tapi gue tetap bahagia dengan bagaimana mereka memaparkannya dan tetap dengan misteri yang nggak receh gitu loh. Iya. Gua kira awalnya misalnya emang cuman who's the murder, tapi ternyata gue agak lumayan kaget sama ternyata ada Harta karun. karun. Maksud kenapa sih itu Iya, dibunuh? dibunuh dan bagaimana Dan dia ada ikut dibunuh. andilnya kepercayaan Tuhan Iya, juga kan. iya, betul, Iya. betul. Walaupun ya payoff-nya udah mulai agak detektif Conan. Iya, gitu. oke. Tapi ya itu lagi-lagi sebuah apa ya, sesuatu yang tetap bisa gue bilang lo pada kalau suka sama film-film detektif tapi yang bernuansa keluarga ini pas. Iya, ini pas. Karena menarik banget, masih tetap worth it untuk ditonton dan dinikmatin sih, parah. Kalau di gua tapinya itu ada yang kurang menurut gua adalah the innocent, bukan the innocent sih, the suspect menurut gua kurang banget, nggak kayak Knife Out Knife Out 1. kan? Knife Out Oh, 1. iya. Karena menurut gua kayak suspeknya nggak memorable, nggak kayak Ana de Armas atau kayak karakter Chris Evans yang emang benar-benar ngeselin gitu loh. Kalau menurut gua di sini kayak blend aja kayak ya udah. Betul. Iya kayak Gue setuju banget. Tiap suspek di situ tuh kayak nggak bikin kita menebak kan. menebak. Menebak, Iya, ya kayak, udah. pasti ini nih. Kalau menurut Soalnya gua, rata gitu. Rata Iya, banget. rata banget. Udah Iya. semua benci sama Wig sudah. Iya. Semua benci sama Wix dan motifnya pun juga kayak ya sosok. Iya, benar. Bukan yang kayak dan tiba-tiba terjadi dalam satu malam. Ada satu malam itu. Si Kate Meeting yang diusir kan si Jude-nya. Si Jude. Betul. Iya benar-benar. Itu kan terjadi satu malam, jadi kayak emang gue setuju banget kurang kuat, jadi kayak dan fokusnya jadi berubah, yang tadinya kita berusaha untuk membuktikan bahwa si Jude innocent, malah jadi menduga siapa pelakunya. Siapa pelakunya, Padahal dan- kalau misalnya dia fokus di Jude innocent aja, motif-motif Yang lain? jadi nggak terlalu gimana-gimana sampai akhirnya kita bisa discover what's Oh, going on. Tapi begini. karena mereka menurut gue ya, karena si filmnya berusaha untuk put motif. Ya. Orang tiba-tiba punya motif, ngerti Iya, nggak? iya, 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 Itu yang iya. bikin kita jadi kayak bland, karena tiba-tiba banget lu pada punya motif yang sama. Ini tuh sebel sama Si Wix. si Semua Wix. sama. Iya. Dalam satu malam, itu kan Betul. yang Iya kita- benar-benar. Oke. Kalau pada apa benci-benci. Oh begini. Blend gitu. Gua Iya kayak, kan, iya kan. Iya oke. Gitu loh. Jadi kayak, ada nggak yang Ada nggak? tapi? Kalau lu? Tapi sih enggak sih, gue cuman nggak ada sih kayaknya tapinya gue. Anjing tadi bilang gak usah tonton tiga-tiganya anjing. Oh, get give. Get Game. Film bagus biar orang itu. Iya. Mulut lu. Kalau gue tapinya nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Lu gak ada tapinya ya? Cuma itu udah disebutkan sama lu berdua tadi di suspeknya yang tidak memorable dan Iya, tidak iya. bisa ditebak motif bagusnya apa. Biasa aja kan. Biasa Sama aja. lu tadi apa namanya? Tidak pay off. Tidak pay off. Tidak sekeren itu, Tidak sekeren itu. tidak sekeren Knife Out lah. Ya. Iya. Tapi lu pernah nonton Onion kan? Nonton. Onion tuh bagus anjir. Cuman gue yakin lu pada gak suka karena terlalu Apa? lurus ya kan? Iya. Terlalu lurus kan? Iya. Lebih kepada menghindari masalah daripada membongkar masalah. kan? Iya betul. Sebenarnya ini gue suka banget karakter developmentnya Jude. Kenapa? Ya kan Kenapa? tadi dah di awal dia tuh merasa kasar kan, Ya. kayak kelepasan nih crash outnya, terus mulai dibenerin, akhirnya sampai kena suspek, Ya. tersangka, suspek pembunuhan, Bener apa sih lu? tersangka pembunuhan kan. Suspend. Ya. Suspend man, ini ya Di blacklist dulu. Biasanya gimana sih? beda, Oke, dia suspek bro. Ya jadi suspek ya. Jadi suspek tersangka pembunuhan. Itu kan ujian tuh berat, apalagi Berat. dia adalah seorang tokoh agama Ya, gitu kan. pastor. Dan sampai di mana kayak Blanc lagi ngumpul nih rame-rame. I cannot crack
The Case. Oh iya, yang endingnya. Iya, dia tuh kan kayak diem tuh. Dia ngeliatin Cahaya. Oh gue gak bisa nih. The Clay. Bener. Case. Sampai di mana scene yang si Simon cabut keluar ke hutan, terus ketemu si Wake Up Dead Man-nya. Ya, yang si- kebangkitannya itu Ya. tuh. Kan dia ngejar tuh. Terus dipukul, pingsan, bangun-bangun dia pegang celurit. Ya. Megang Iya, itu. itulah. Celurit, Pegang celurit, terus dibunuh kan si siapa namanya? Samson. Bukan. Iya bener Samson. Oh iya, Samsonnya Samson. mati di sini. Iya. Ya, saya sama. Akhirnya dia dapat suspek kedua lagi tersangka. Iya. Bunuh Samson. Udah tuh hilang kan. Dia sempat hopeless. Ya akhirnya mau menyerahkan diri kan. Menyerahkan diri gitu kan. Kayak bener-bener dia tuh udah di titik dimana kayak hancur banget dia hidupnya. Tapi gue melihat pas si Father Jude yang nelponin ini nih. Lu pesen apa namanya? Oh iya pesan alat kubur. Alat kubur. Di situ adalah titik balik bener-bener seorang father. Ya. Dia menerima pengakuan, permintaan doa dari umat. Iya dari umat. Minta didoain. bener-bener. Gue habis berantem sama ibu gue. Gue takut banget ini Kan terakhir kalinya. itu kan ya. case lagi buru-buru Lagi banget buru-buru kan ya. banget, Si iya. Blang apalagi minta cepet-cepet. Iya, ayo cepet-cepet, Tapi iya. dia enggak. Enggak, dia dia langsung kayak oh ya udah nih dia keluar tuh. Sampai kan diliatin scene-nya Blang nunggu kan gini. Terus sampai hujan kan sampai malam. Sampai malam gitu Iya. kan. Tapi dia masih doain. Ya itu Dems. Itu gue suka banget dia karakternya. Ya. Oke. Gue lebih suka acting dia sih waktu dia anxiety sih. Lu sadar gak sih waktu dia menghadapi, kan dia stres banget kan, Iya, udah stres dimusuhin satu gereja, terus ternyata ditambah dia mesti menyaksikan orang yang dia benci. Betul. Meninggal depan mata dia, Iya. terus orang yang lain nuduh dia, tapi dia yakin dia tidak melakukan apapun. Nah itu cuy. Apa? Oh anxiety dia. Ya kayak ngerti gak sih, kayak nunjukin bahwa lu bukan orang Yang menyembunyikan pembunuhan. Iya, lu bukan innocent by guilt gitu gitu. Innocent hunted by guilt, not guilt hunted to be innocent gitu loh. Itu menurut gua dia actingnya bagus banget. Kayak benar-benar bikin kelihatan banget ketidakmampuan dia, tapi keyakinan dia aja yang bilang bahwa nggak mungkin gua gitu. Jadi tidak bisa nutupin apapun gitu loh. Sampai akhirnya disuruh ngetik, ketahuan ada satu hal yang ditutupin. Ya, yang ngumpetin botol. Betul. Iya, dan itu juga menurut gua itu adalah tindakan yang sangat terpuji banget. Ya ibaratkan tadi kan si karakter si Wex itu adalah yang berhasil berhenti dari kecanduan minum kan. Iya. Tapi di sini Wex itu udah pernah Nyembuhin si Samson. Iya. Tapi Dia nggak- bohong. Tapi bohong, tapi dia nggak mau kayak view-nya si Wex, Samson iya. jadi berubah. Jadi makanya dia ngumpetin itu biar si Samson nggak Nggak apa balik ya? lagi, nggak nyesel, Nggak- nggak merasa betrayal dan Iya, lain-lain. gitu. Iya, Itu iya. makanya simbol ketulusannya bagus. Tapi si ceweknya yang pelakunya siapa namanya? Marta. Mata. Si Marta bagus anjing actingnya. Bagus. Iya, Pengakuan bagus dosa. Gue kira dia actingnya off ya, karena kayak ngejatuhin cross kan. Itu udah kelihatan banget kalau dia ingin Menutupin. distraction aja. Enggak, tapi gue ngeliat kayak anjing nih acting jelek banget. Pas gue tahu maksud Backstory-nya. dari belakang itu, oh oke pantas. Itu emang pengen distraction. Iya, Gue distraction. mikirnya malah udah nih. Ya, Gue udah enggak. curiga. Iya, Gak mungkin curiga. actingnya jelek. Gue sebenarnya agak curiga di kan Mata tuh selalu di belakang ya, tung ya kan dia pas awal-awal si pada judge. Nah ya itu lucu banget Iya. itu performance manager. Oh iya. Lu udah ketemu Mata, Mata, di belakang gitu kan. Terus Sorry, pas I gue call liat, you Jesus. anjing actingnya jelek juga. Pas gue tahu, oh begitu. Akhirnya gue ngerti. Ya. Itu lucu tuh Marta out of nowhere tuh. Iya, tiba-tiba di belakang deng. Tapi kalau dilihat-lihat dari background story-nya Martha serem juga ya pas kecil ya ngomong begitu anjir ke Ke si anaknya Iya, pastor. Pak. Iya, dan kasar lagi. Iya, Tahu ya sebenarnya sih. artinya di mana dan lu Lu nggak akan bisa dapetin Ada B ya. B-nya. Terus dipukul. dipukul mah Ketawa. Itu serem. Iya tau anjir. gua. Iya. Ketawa. Iya Ya itu agak psycho ya, I don't know. Jadi kita sangat merekomendasikan lu Film pada ini, ya. yang belum nonton buruan nonton Ya. karena ada di Netflix ya. Ya, betul. Jangan ragu teman-teman kalau misalkan aku tidak sebentar itu untuk memahami film detektif gak apa-apa aman dijelasin kok. Dijelasin kok, ya. Aman. Dikasih makan kok. Lu dikasih Iya, makan dikasih tapi makan. nggak Ini dikasih. sangat friendly, seriusan. Iya. Ini Sangat sangat friendly. friendly untuk yang nggak pernah nonton detektif, lu belum Betul. nonton Knife Out, lu belum nonton Onion, nggak apa-apa, langsung nonton Betul. tempat ini karena ini yang gue suka dari konsepnya bahwa ini benar-benar detektif blank jalan-jalan dan Jalan-jalan, iya. nggak peduli lu sama apa originnya dia gimana Iya, segala yep. macam kayak. Dia cuma jadi sebenarnya kalau di sini gue liatnya ke Detektif Blanc malah jadi karakter sampingan. Iya nggak sih jadi sidekick dari
Emang gitu Iya selalu Selalu kayak gitu treatmentnya si treatmentnya. Detektif Blanc ini ya tetap jadi Detektif Blanc yang ngegayat kita untuk ikutin perjalanan si protagonis. Iya. Betul. Iya, betul. Iya. Itu dari pertama juga. Iya. Jadi sangat-sangat gue recommended dan buat lu pada yang belum nonton, buruan nonton, komen di bawah yang udah nonton. Menurut Kira-kira kalian berita bagaimana? bagus apa Iya. enggak. Walaupun gue setuju memang POV tidak sebesar Knives Out. Knives Out 1, ya. Tapi maksud gue ya gimana lagi. Iya, maksudnya kayak lu mau Susah, cuy, ekspektasi bikin. apa lagi kalau udah gede begitu Ya mah? bisa, mungkin bisa. Cuman, Ya satu hal yang gue sangat sayangkan lagi-lagi ini tidak di bioskop. Bro, kalau di bioskop ini bakal lebih Iya sih. Iya sih, lebih visual bagus sih. apalagi tadi kan adegan masa Adegan. lalunya. Iya. Adegan itu. Jadi udah nonton, komen di Iya. bawah udah nonton. Udah ada di Dan OTT ya. Rekomendasikan kita review apa lagi. Review apa lagi, Kalau ya. mau Avatar ya nggak apa-apa. Gak apa-apa, Cuman apa? Hasan akan jelaskan kenapa dia gak suka Avatar. Ya. Parah. Oke, itu aja dari kami di Waktu Indonesia Wibu. Mungkin video CSM. selanjutnya. Saya Eno Eve Apple pamit undur diri. Saya Detektif Hasan undur diri. Saya Dika ditinggal istri undur diri. Dan saya Kuyup gak bisa main biola. Dan untuk kita semua, Stay clean and sound. Dadah.